Pers Nasional tahun 2024, Bapak Henry, silakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Joko Widodo yang telah ke-9 kali hadir di Hari Pers Nasional. Walaupun ada yang online, jika COVID undang 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo hadir di PWI Pusat untuk menyampaikan visi misi di hadapan APM. Jadi terima kasih Pak. Paus dan Pak Presiden. Saya sebetulnya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, yang setelah ditelepon oleh Presiden langsung setuju untuk membiayai kegiatan uji kompetensi wartawan secara gratis di 30 cabang provinsi termasuk cabang khusus Solo. Kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Bapak Nadiem Makarim yang bersempat diri hadir di pembukaan Sekolah Jurnalisme Indonesia di Bandung, dan kepada Menteri Kominfo Bapak Budiari yang hadir juga di kantor Pusat 2 kali Pak, yaitu pertama meresmikan Satgas Anti Hoax PWI dan kemarin ulang tahun PWI pada tanggal 9 Februari. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi yang secara spontan bersedia menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional dan membiayai kegiatan-kegiatan ini meskipun belum ada proposalnya. Saya nggak tahu nanti Bapak mempertanggungjawabkannya bagaimana, tapi kami terima kasih karena ini memang sesuatu yang langka juga. Kemudian Bapak Panglima TNI, Bapak Jenderal Subianto, Bapak Kapolri, Bapak-bapak para pejabat, ada juga Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Pahala Marsudi dan Bapak Wakil Menteri Kominfo Bapak Reza Patria yang juga banyak membantu kami dalam acara Gubernur Sulawesi Utara yang pada tahun ini menerima Penamas sebagai bentuk terima kasih BWI karena beliau sudah membantu pengembangan BWI di daerah Sulawesi Utara pada khususnya. Kemudian juga Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Sahbiridur yang bakal menjadi tuan rumah Borwanas pada bulan Agustus mendatang, dan juga salah seorang penerima Penamas. Pejabat Gubernur Jawa Barat Bapak Wei Mahmudin yang hadir menyemangati peserta SJI di Bandung menjadi menjadi bukti bahwa dalam kondisi seperti apapun teman-teman dari Aceh sampai Papua hadir Pak Presiden yang menghormati. Kemudian terima kasih juga para duta besar negara sahabat, khususnya di duta besar Malaysia yang mengawal belasan wartawan Pak yang datang meliput pemilu kemarin. Mereka hujan-hujanan datang kemari, dan ini juga sebagai balasan karena bulan Mei mendatang kami akan diundang ke Sarawak peringatan Hari Wartawan Nasional, ya, sebagai sama dengan Hari Pers Nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, tema Hari Pers Nasional tahun ini adalah pers mengawal transisi kepemimpinan nasional dan merawat keutuhan bangsa. Tema ini kami pilih karena sesuai dengan hajatan besar yang sedang dilakukan oleh bangsa kita, yaitu pemilihan umum yang sudah dilangsungkan dengan baik pada tanggal 14 Februari yang lalu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena pemilu secara relatif berjalan dengan baik dan lancar, meskipun tentu dengan kondisi geografis dan kerumitan pemilihan umum ada tantangan-tantangannya. Mari kita menunggu dengan sabar pengumuman resmi dari KPU pada bulan Maret nanti, meskipun media massa sudah menyampaikan hasil quick count. Ya,
sabar-sabarlah perayaannya. Begitu ya Bapak Presiden. Dan nilai pembangunan untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa kita, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sesuai dengan tema yang dipilih untuk APL ini, Bank Indonesia bertugas untuk mengawal transisi, dan transisi haruslah berjalan dengan baik dan mulus agar pembangunan dapat berjalan terus tanpa jeda. Bapak Ibu sekalian, wartawan Indonesia, kami semua patut berbangga hati karena telah mengawal mulai dari proses pencalonan, proses diterbitkannya DCT, kemudian pencalonan calon-calon presiden maupun legislatif, proses kampanye sampai dengan penghitungan yang saat ini kita jalani. Fungsi informasi, edukasi, kontrol telah dilakukan dengan baik, meskipun tentu ada plus-minus di sana sini. Misalnya saja ada rasa, kita melihat ada rasa keberpihakan, partisanship dan sebagainya. Tetapi secara umum apa yang disajikan dalam karya jurnalistik oleh Pers Indonesia masih sesuai dengan standar dalam koridor kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, mari kita tepuk tangan untuk masyarakat pers yang telah ikut mensukseskan media. Kehidupan pers sendiri saat ini boleh dikatakan belum berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena masih ada keprihatinan dari sisi ekonomi, pendapatan berkurang, dari sisi kesejahteraan wartawan juga belum bangkit dari keterpurukan. Kemudian yang tentu saja ini berpengaruh tentu pada produk karya jurnalistik. Padahal kita sudah tahu dari survei dan riset bahwa kedudukan media massa semakin tersisihkan oleh produk informasi dari media sosial yang tidak terverifikasi, yang tidak diedit, dan yang paling fatal lagi adalah tidak ada kode etiknya. Apakah kita akan membiarkan opini publik di Indonesia disetir oleh informasi media sosial? Tentu tidak. Untuk itu kita tentu harus bekerja keras. Saya sendiri berpendapat, ini pendapat pribadi, bahwa negara harus ikut campur cawe-cawe untuk meningkatkan kompetensi SDM pers. Mengapa? Karena disebutkan dalam pilar keempat, pilar pertama, kedua, ketiga, SDM-nya selalu disiapkan dan dibiayai oleh negara. Ada APBN-nya. Sementara pers yang membentuk opini publik, yang membentuk persepsi publik, membiayai pelatihan dengan dirinya sendiri. Kalau kita melihat pada beberapa pers, maka semua harus dari organisasi pers, organisasi perusahaan pers, dan hibah. Padahal organisasi pers dan perusahaan pers saat ini ngos-ngosan. Untuk hidup aja susah, apalagi menyiapkan SDM yang berkualitas. Untuk itu saya berharap bahwa sudah ada nanti gerakan untuk memasukkan pendidikan dan pelatihan wartawan di dalam APBN. Atas dukungan dari Kementerian BUMN, Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan 10 uji kompetensi mulai dari Aceh, Papua dan Papua Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Kami berharap sisanya, ini Pak Menteri BUMN mestinya mendengar ini, 28 provinsi lagi dan Solo, cabang khusus Solo, dibiayai pelaksanaan uji kompetensinya karena memang ini ada biaya sendiri, karena anggaran di Kementerian Dikbudristek itu belum bisa dicairkan. Mudah-mudahan lebih baik. Yang belum terlaksana, Bapak Presiden, sebagaimana kami laporkan ke audiensi adalah upaya pembangunan Geraha Pers Pancasila di Yogyakarta. Kami berharap pemerintah pusat membantu kami, karena ketika kami berkonsultasi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, anggarannya tidak ada. Untuk mindahin kantornya kami lagi kerepotan ini, minta tolonglah ke Bapak Presiden yang akan menugaskan Menteri BUMN untuk membangunnya. Mudah-mudahan terlaksana. Tamu undangan dia adalah warga negara Indonesia. Baru yang kedua dia mengatakan bahwa saya berprofesi sebagai wartawan, sehingga
apapun karya jurnalistiknya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk NKRI yang lebih baik. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak sudah meminta sejak apa yang di Banjarmasin mengenai publish right. Tadi saya bertanya di sini, Pak, sudah ditandatangan Pak? Sudah, alhamdulillah. Jadi mari kita beri aplaus dulu, meskipun ini baru bocoran. Ya. Publish right yang dikonsep dan dikerjakan, dibahas, didiskusikan selama 3 tahun akhirnya keluar juga. Kita bangga, meskipun tentu saja pemerintah ingin agar Perpres ini nanti bisa membantu daya hidup dari pers Indonesia, sekaligus membuat mitigasi-mitigasi, membuat pers Indonesia dapat kembali eksis sebagai pilar demokrasi yang keempat. Terima kasih sekali lagi Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang undangan yang terhormat. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan dapat terlaksana. Dirgahayu pers Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.